Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi kita pada sore hari ini kita mulai ta'lim pertama kita via online. Pertimbangannya adalah jadi selama pandemi ini justru karena taklim offline kosong, banyak orang yang sebetulnya justru lebih membutuhkan gizi rohani daripada gizi untuk menangkal COVID itu sendiri kan, karena virus-virus itu lebih banyak yang mengerikan daripada COVID. Ima virus kemunafikan wal akhir. Jadi konsepnya kita ngaji, ada beberapa kitab yang saya pilih untuk kita kajikan. Di antaranya adalah pertama, Kitabul Khutbah ini. Kitabul Khutbah ini adalah kumpulan dari beberapa khutbah yang dibuat oleh beberapa masyayikh yang dikumpulkan di zaman Kiai Muhammad Suwih Abdul Zahir. Kenapa dipilih kitab ini? Pertama, namanya khutbah itu kan penuh dengan sastra ya, dan enak kalau kita memahami dengan benar. Kemudian banyak hadis nadir, banyak hadis-hadis yang jarang dikutip ternyata ditulis di kitab ini. Dan juga banyak sekali khutbah-khutbah masyayikh kibar yang dikutip di sini, sebagai khutbahnya Ar-Randi, khutbahnya Syarif Radhi dalam kitab Nahjul Balaghah, atau khutbahnya Imam Ali dalam Kanzul Ummal, khutbahnya Syekh Hussein Mahdhub. Ya, nah ini termaktub dalam Kitabul Khutbah ini. Jadi kenapa saya pilih kitab ini? Karena fawaidnya saya suka. Kemudian kita lanjutkan insyaallah dengan mu'allafatnya Ibnu Abi Dunya, atau kitab-kitab yang ringkas kayak Arba'in. Amma Arba'in Nawawi itu kan sudah terlalu banyak yang mengkaji, jadi mungkin Arba'in fi mahabbati sayyidil kaunain, atau juga ada Al-Ikhlas wan Niyah li Ibnu Abi Dunya, atau kitab tentang Al-Ikhwan. Kalau Al-Ikhwan ini kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya tentang bagaimana salafun salih menyikapi sifat atau makna dari friendship gitu kali ya, pertemanan yang ada di zamannya. Dan bagus banget kalau dijadiin contoh di zaman kita gitu. Tapi kita langsung, karena pada niat awalnya kita mau live, tapi ternyata live itu ada syaratnya, yaitu harus punya 1000 subscriber. Jadi qaddarallah, kita mulai dengan record dulu, ya kan. Kita mulai dengan khutbah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa ditulis dulu Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, karena kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam riwayat lain fahuwa aqta. Ini ditulis dalam Arba'innya Abdul Qadir Ar-Rahawi dan juga dalam Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti. Meskipun belum sampai pada derajat hadis yang hasan, tapi setidaknya para ulama mengambil hadis ini sebagai tafaul atau harapan baik agar keberkahan ini tertulis atau terlimpah ketika mereka menulis dan membacakan sebuah risalah. Al-khutbatu al-ula liyaumil jum'ah. Al-khutbah al-ula, saya pakai khutbah ini ya, Kitabul Khutbah karya susunannya Syekh di zaman Syekh Muhammad Su'i Abdul Zahir. Tamam. Al-khutbah yang pertama di hari Jumat. Jadi berdasarkan madhabuna madhab al-Imam Syafi'i, dan juga sepakat madhab yang lain bahwa khutbah Jumat itu terdiri dari 2 khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdu, alif lam istighraq. Alhamdulillahi, adapun segala puji kepada hanya bagi Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Yang mana Allah itu adalah zat yang telah menurunkan atas seorang hamba-Nya. Kenapa di sini Nabi Muhammad disifati sebagai abdun dan tidak seperti Rasul, Nabi? Kalau di surat Maryam wa kana rasulan nabiyya, ketika Allah menyebutkan beberapa nabi yang lain.
Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan abdun? Jadi kalau kita menisbatkan sesuatu, maka sesuatu yang paling mulia itu adalah menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita menisbatkan diri misalkan sebagai seorang alim, maka ilmu itu adalah sifat dari Allah. Alim itu termasuk dari sifat-sifat Allah. Dan kita hanya ternisbat secara majazi dan bukan hakiki daripada ilmu tersebut. Paham? Tapi kalau abdun itu kita disifati secara sifat hakiki dan bukan majazi. Benar-benar emang kita hambanya Allah. Kalau orang dia diklaim sebagai seorang hamba bagi Allah, sebagai Khaliq Rabbul Alamin, maka nggak ada kebanggaan lain selain ini, selain daripada gelar abd. Makanya Nabi SAW sering berkata, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kebanggaan besar bagi kita untuk bisa menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena kalau dia jadi hambanya dia, seringkali kita yang dilayani oleh Allah dan bukan Allah yang melayani, bukan kita yang melayani Allah. Seringkali. Apa yang diturunkan kepada hamba yang ini? Yaitu kitab berupa Al-Quran. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan siapa Allah lahu pada Al-Quran sar iwajan, menjadi bengkok. Jadi gak ada ceritanya orang kok memahami Quran kemudian belok. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia mengikuti Al-Quran kemudian memiliki pemahaman yang menyimpang, maka bukan salah Al-Qurannya. Bisa jadi salah tafsirnya, salah fikrahnya, salah dia menempatkan teks Al-Quran itu pada realita yang ada di zamannya. Paham? Jadi makanya orang kalau belum pada makomnya, belum pada tempatnya, dia tidak diperkenankan untuk mentafsirkan Al-Quran. Kenapa? Banyak fitnah yang diletakkan di sepinggiran mushaf. Mulai dari bagaimana orang itu memikirkan secara logis daripada teks-teks Al-Quran, atau mentafsirkannya hanya secara maknawi, atau mentafsirkannya isyari. Dia berusaha, oh ini cocokologi, dan lain sebagainya. Banyak cobaan yang menyebabkan orang-orang itu terjerumus sebab Al-Quran. Bahkan ada sebuah hadis yang dhaif juga mengatakan, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang ahli dalam mentafsirkan dan menghafal lalu membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Ya, banyak hal yang sebab pemikirannya dia menyimpangkan makna hakiki daripada Al-Quran. Dengan dalil tertentu dia menyudutkan golongan tertentu dari sesama kaum muslimin. Nah, itu juga termasuk penyimpangan. Yang mana Al-Quran ini itu qayyiman, tegak. Tegak untuk apa? Liyunzira, untuk memberi kabar peringatan berupa ba'san syadidan, yaitu kekuatan yang sangat kuat, min ladunhu, dari sisi Allah. Yang dimaksud adalah azab. Di sini nazir duluan. Kenapa? Supaya kita punya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah penuh rasa takut kita sama Allah, maka Allah berikan ayat berikutnya ini, wa yubashshira, dan Allah memberi kabar gembira kepada al-mu'minin, yaitu orang-orang beriman. Mereka adalah alladzina, orang-orang ya'malun, sama beramal mereka, as-salihat, pada kebaikan. Isi kabar gembiranya anna, bahwasannya lahum, bagi mereka, ajaran, pahala hasanan yang baik, balasan yang baik, yaitu sesuatu yang mana makithina, mereka bertempat, fihi, di dalamnya, ajran hasanah. Kapan? Berapa lama? Ternyata abadan, selamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa narjullah, kita berharap sama Allah semoga kita tergolong orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diselamatkan dari nerakanya Allah. Jadi setelah adanya khauf, kita dikasih roja sama Allah. Setelah adanya rasa takut yang sangat kepada Allah, maka kita juga diberikan sifat pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala memaklumi kekurangan kita selama kita berkhidmat dan melayani Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya seorang makhluk pun, bahkan asyraful bariyah, dia cuma merasa bahwa dengan amal saya wajib masuk ke dalam surga mutlak. Enggak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga berkata,
Wala anta ya Rasulullah, na'am wala ana illa ayataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlah. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang udah berlumur dosa dan udah hampir 14 abad kita jauh daripada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan lagi zamannya Al-Imam Ibn Qudamah yang salat 500 rakaat, Abu Hanifah 300 rakaat, Imam Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang 1000 rakaat. Kita juga bukan Al-Imam Bukhari yang menurut Habib Abdullah bin Talib Al-Attas, Pekalongan, beliau hafal 100.000 hadis di usianya yang 12 tahun, dia hafal 100.000 hadis. Ba'da riwayat 10.000 hadis di usia itu. Ada juga Al-Imam An-Nawawi yang setiap hari mempelajari 12 materi pelajaran. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sebagai seorang wali yang juga nggak meninggalkan dia punya pekerjaan. Kita udah nggak di zaman itu, jadi bagaimana mungkin kita merasa bahwa kita yang paling afdal dan paling mutlak bisa masuk dalam surga dan selamat dari neraka? Nggak. Maka di sini kita dibagi dua metode Allah, yaitu metode khauf dan roja. Kita perlu cemas. Bahkan Sayyidina Umar berkata dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, seumpama aneh udah jadi debu, aneh nggak masuk surga, nggak apa-apa. Ringan aneh punya beban. Kenapa? Karena khaufnya Sayyidina Umar itu udah sangat tinggi gitu kan. Bagaimana ada orang di abad ke-14 kok mengklaim dirinya? Dan sepengetahuan kami, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab para ulama, orang-orang yang mengklaim bahwa surga miliknya hanyalah orang-orang yang memiliki firqatud dhallah, yang menisbatkan atau memiliki pemahaman yang berakar kepada pemahaman-pemahaman firqah yang dhalalah, seperti Syiah, Rafidhah, dan lain sebagainya. Siapa sih orang-orang beriman yang dimaksud oleh Allah, ya kan, dengan orang yang mendapatkan balasan yang baik berupa tempat yang kekal di dalamnya selama-lamanya? Yaitu alladzina, orang-orang yaquluna, yang sama mereka yaquluna ayyad'una, sama berdoa mereka, sama berharap mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab, anugerahi kami, beri kami. Hab itu asal kata hibah, gitu kan. Maka Allah mensifati dirinya sebagai Wahhab yang senantiasa memberi anugerah. Anugerahi kami, lana min azwajina, dari beberapa pasangan kami. Jadi azwaj itu bisa bermakna begini: orang yang menikah kemudian Allah takdirkan cerai, kemudian dia menikah lagi, maka orang-orang terdahulu dari kalangan perempuan yang pernah dia nikahi termasuk azwajnya, gitu kan. Bukan dalil bahwa senantiasa orang itu selalu nikah, poligami. Bahkan Imam Suyuti juga mengatakan poligami bukan sebuah perintah syar'i, hanya sebuah metode jalan keluar ketika ada problematika lain, ketika Anda memiliki satu istri. Misalkan ketika Anda istri pertamanya tidak mampu mengandung, atau kalau di dalam khitab ayat itu kan ketika Anda mengurus anak yatim dan kesulitan dengan satu istri, maka bolehlah Anda menikah dengan istri yang lain, dengan perempuan lain, dengan batasan 4. Jadi bukan ini syarat dari Allah SWT, itu harus punya banyak istri. Diperbolehkan. Wa dzurriyyatina, dan anak turun kami. Kenapa? Karena semakin banyak anak turun kita, semakin banyak kemungkinan kita mendapatkan doa maghfirah dan ampunan dari Allah SWT. Kalau keturunan kita yang qarat, terputus, maka keturunan kita juga tidak lagi mengirimkan hadiah doa kepada kita. Apa yang kita pinta sebagai anugerah Allah, yaitu qurrata a'yunin, jadikan mereka sebagai kebahagiaan yang kedua mata ini. Kebahagiaan mata, sehingga kita nggak menoleh pada hal lain dari kemaksiatan ini. Kadang kita lupa sama doa-doa begini. Nggak bahagia sama keluarganya, cuma melirik kepada keluarga orang lain. Waj'alna, dan jadikanlah kami, dan semoga menjadikan Engkau pada kami, wahai Tuhan kami, lil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa, sara imaman, menjadi seorang pemimpin, seorang yang ditauladani. Itu ambisinya orang mukmin adalah seperti itu mestinya. Bukan yang penting pokoknya masuk surga, entah surga kelas berapa, kan. Itu hal yang
Orang-orang kita aja nggak terlalu jelas kok bagaimana dan di mana derajat surga kita. Bagaimana kita bisa merasa tenang gitu untuk masuk surga. Oh, mereka ini adalah ulaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang dibalas dengan beberapa ruangan dari surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, inna rabbaki yukri'uki salam wa yaqulu abshir bil Khadijah bi baitin fi jannah min sakhab. Jadi berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa sesungguhnya bagi Khadijah Al-Kubra dibangunkan sebuah rumah, di dalamnya dibuatkan dari dur, dari berlian, dan dia tidak akan merasakan penat di dalamnya. Atau sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim, beliau Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Jadi ghurfah di sini maksudnya sebuah rumah di dalam surga. Atau dalam hadis Tirmidzi misalkan khimah, ya, yura zahiruha batinuha, jadi terlihat dari luar dalamnya. Jadi banyak syawahid tentang maksudnya ghurfah. Yang jelas maksudnya adalah surga. Mereka mendapatkan surga itu sebab apa? Bima sabaru, sebab apa-apa yang sabar mereka. Sabar ala muraratil alami fi hadhihi dunya ad-daniyah fasaru fi mafakhiril aliyah fi jannatin aliyah. Mereka seorang yang bersabar di dalam kehinaan dunia yang begitu fana, maka mereka mendapatkan kebanggaan yang luhur berupa surga yang tinggi. Wa yulaggauna, dan sama disambut mereka fiha, di dalam surga, berupa talaqinya apa? Tahiyatan, dengan penghormatan. Wa salaman, dan ucapan selamat. Kalau di Zumar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Atau dalam Furqan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Banyak sambutan yang lain. Ini adalah ayat muqaddimah yang dikutip oleh seorang khatib. Karena syarat khutbah ada 5. 1, iftitah bihamdillah, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan syahadat, mengutip ayat, tazkirah kepada kaum muslimin, doa. Kalau ini salah satu dari hal ini hilang, maka tidak sah khutbahnya. Maka dilanjut dengan syarat berikutnya, itu syahadat. Asyhadu, bersaksi aku, an, bahwasannya la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, la ma'buda bihaqqin illa, kecuali Allahu Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna, bahwasannya Muhammad, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Dan juga salawat ini semoga tercurah kepada keluarganya dan para sahabatnya, amma ba'du, adapun setelah itu. Syahadat di sini merupakan syahadat yang mengesahkan seseorang untuk memasuki Islam secara kafah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan ini tapi dia belum paham betul dengan maknanya, maka dia belum menyempurnakan syahadatnya. Jadi bagaimana mungkin orang yang belum memahami syahadat dan tauhid secara sempurna kemudian dia mengatakan pokoknya dengan faham ini saya bisa masuk surga. Jadi banyak hal yang zaman sekarang itu memang kita udah berubah daripada kaidah dan aturan syariat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi selawat dan keselamatan atas Nabi Muhammad sebagaimana Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, yaitu anak turunnya Nabi, istrinya Nabi, Khadijatul Kubra, Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, kemudian menantunya Ali bin Abi Thalib, Alu Aqil, Alu